Banyak suara yang kurang bisa diterjemahkan dalam kata. Banyak pula kata yang hanya tersimpan sebagai tulisan karena tidak tahu bagaimana cara menyuarakannya. Hai, sekarang kamu sedang mendengarkan Suarasa Podcast, tempat di mana rasa disuarakan. Dan selamat mendengarkan episode hari ini. Kamu pernah dengar istilah people pleaser nggak? Itu loh, orang-orang yang selalu ngeiyain permintaan orang lain karena nggak enak kalau nolak. Orang-orang yang suka minta maaf padahal bukan salahnya. Orang-orang yang pengennya ngebahagiain semua orang, selalu memastikan orang lain itu suka sama dia. Orang-orang yang rela ngorbanin dirinya karena takut ngecewain orang lain. Pernah ketemu sama orang yang kayak gitu? Orang yang kamu lihat tiap kamu ngaca, juga masuk golongan people pleaser kah? Jangan pura-pura nggak tahu. Siapa yang kamu lihat di cermin tiap kamu ngaca? Itu kan kamu. Kamu yang pengennya ngebahagiain semua orang. Padahal dirinya sendiri bingung cara ngebahagiain dirinya sendiri itu gimana. 2 tahun yang lalu aku adalah seorang people pleaser. Dulu belum tahu sih kalau sebutannya itu. Tapi aku yang dulu adalah orang yang benar-benar pengecut. Ya gimana nggak pengecut? Untuk milih kebahagiaan dirinya sendiri aja nggak berani, malah sibuk nyenengin semua orang yang aku temui. Kalau ada orang yang kelihatannya nggak suka sama aku akan langsung overthinking. Aku akan ngerasa bersalah sama orang itu, walaupun aku nggak kenal orang itu. Kayak, apa aku ada salah ya sama dia? Kenapa tadi dia mandangnya sinis gitu? Apa penampilan fisikku ada yang salah? Atau nggak bagus untuk dia lihat? Bingung sendiri. Ngoreksi semua hal yang dianggap jadi sebab orang lain nggak suka. Aku yang dulu juga pengemis kasih sayang. Handal lagi. Dengan sukarela nurunin ego, nurunin harga diri dengan ngemis-ngemis agar nggak ditinggalin. Sudi minta maaf duluan, padahal jelas-jelas bukan aku yang salah. Minta maaf mulu. Sampai tuh kalau minta maaf gak ada rasanya. Ya kayak formalitas aja gitu biar gak ditinggal. Gimana sih rasanya? Kamu minta maaf ke orang, tapi kamu tuh juga tahu kalau itu bukan salah kamu. Kan jadinya minta maafnya gak tulus gitu ya. Aku tuh dulu mati-matian mempertahankan seseorang yang gak bisa menghargai keberadaanku sekalipun. Kalau dipikir-pikir, masa-masa menuju dewasa itu emang agak lucu tapi ngeselin kalau diingat-ingat. Sampai hari ini, banyak dari kita yang masih dengan sukarela menjadi people pleaser. Mungkin kamu ya salah satunya. Sebenarnya pengen ngebahagiain orang lain itu boleh-boleh aja kok. Hal yang baik juga. Karena ketika kita ngelihat orang lain seneng karena kita juga bisa ngerasa seneng. Tapi menurut aku, nggak harus semua orang kamu bikin seneng sih. Sebagaimana bahagiamu bukanlah tanggung jawab orang lain, begitu juga bahagia mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Yang gak sepenuhnya bahagia mereka adalah tanggung jawab kamu. Mungkin kamu ngerasanya bisa ngebahagiain semua orang. Tapi diri kamu juga bahagia gak? Karena kebanyakan orang-orang yang fokusnya pengen ngebahagiain semua orang, justru dirinya sendiri gak bahagia. Aku pernah dengar ceramah dari seorang ustazah gitu, bilang gini, kamu gak harus ngebahagiain semua orang, tapi cukup dengan tidak menyakiti siapapun.
Menyakiti di sini tuh maksudnya menyakiti yang dengan sengaja gitu loh, berbuat jahat yang direncanakan kayak gitu. Dulu pas akhirnya pikiranku pelan-pelan menyadari kalau menjadi seorang people pleaser itu nggak sehat untuk mental, adalah saat aku lagi di titik paling terpuruk. Orang-orang yang selalu berusaha untuk aku senengin, malah nggak ada, nggak peduli, nanya aja nggak, nyari aku di mana aja nggak. Ya cuman ada beberapa orang yang masih milih untuk ada dan mau nemenin. Aku jadi mikir kayak, untuk apa? Untuk apa aku sampai ngorbanin diriku sendiri untuk ngebuat semua orang senang? Toh seberapapun keras aku mencoba, ya akan tetap ada aja orang yang gak suka. Bahagia mereka bukan sepenuhnya tanggung jawabku. Ya ternyata benar, untuk jadi baik, itu kita gak harus jadi seorang people pleaser. Sekarang aku bisa membahagiakan diriku sendiri dengan memberi batasan ke setiap orang yang aku temui. Memberi mereka porsinya sendiri-sendiri. Bukankah yang paling penting adalah membahagiakan orang-orang yang aku sayang dan menyayangi aku? Jadi, ya biar mereka aja yang aku senengin. Toh gak semua orang akan ada. Toh gak semua orang emang pantas dapet itu. Dunia tuh gak semua isinya putih. Kadang kita emang harus realistis kalau di dunia ini ada orang-orang yang ketika diberi kebaikan, mereka malah memanfaatkan itu dan memberi kita sebuah kejahatan. Ya kita emang gak rugi berbuat baik. Cuman kalau dipikir-pikir semakin kita ngalah terus-terusan, semakin kita gak enakan terus-terusan, ya orang lain akan seenaknya gitu. Hidup tuh perlu melibatkan logika, gak cuma modal perasaan aja. Karena kalau perasaan doang ya kayak gitu, akan selamanya jadi people pleaser. Yang gak enakan lah, yang takut ngecewain orang lah, yang takut dibenci orang lah, khawatir ditinggalin orang lah, dan sebagainya. Ya cukup kayak sewajarnya aja gitu. Kita harus belajar punya batasan untuk orang lain. Jadi orang lain tuh gak bisa seenaknya. Karena di saat kita punya niat yang baik gitu, kita pengen nyenengin semua orang, tapi orang itu malah ngebales dengan kejahatan. Ya yang rusak mental siapa? Ya mental kita, bukan mental dia. Masalah kejahatan dia itu urusan dia sama Tuhan, tapi masalah mental kita, itu ya urusan kita dengan diri kita sendiri. Jadi itu yang harus dijaga. Kamu gak harus nyenengin semua orang. Karena lagi-lagi yang jadi prioritas utama adalah diri kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Kepada yang lainnya, sewajarnya aja.